Halo, saya lagi di karo, tapi ora karo awakmu. Aduh, sama massage. Langit sebagai atap rumahku, dan bumi sebagai lantai. Hidupku menyusuri jalan sisa orang yang aku banyak aturan ditekuk, dalam kenyataannya bengkok. Ibu Mega Suryani Dewi, seorang ibu rumah tangga yang mengalami kekerasan rumah tangga, lapor pada negara, tidak diperhatikan, dan dia meninggal korban kekerasan. Dan tidak kalah penting, hadir bersama saya di sini ayahnya Harun Ar-Rasyid, pendukung Pak Prabowo di Pilpres 2019 yang menuntut keadilan protes hasil pemilu. Apa yang terjadi? Dia tewas sampai dengan hari ini tidak ada kejelasan. Apakah ini akan dibiarkan? Tidak. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga, Bah. Wah, kelihatannya Abah segar sekali nih. Ada apa, Bah? Sedang di mana itu? Saat ini saya sedang reuni. Oh, sedang reunian. Asik dong. Coba ceritain dikit dong, sama siapa aja di situ, Abah? Nah, kami ini ditinggalkan di hotel, satu kamar berdua. Sekamar sama siapa? Nah, entah gimana panitia itu mengatur saya satu kamarnya itu dengan Pak Prabowo. Mantap dong kalau kayak gitu. Sekamar sama Pak Prabowo. Wah, keren sekali, Abah. Coba spill dikit dong Pak Prabowo-nya. Nih, selamat pagi Mas Anies. Selamat pagi Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo yang asli, Bang. Nggak taunya KW. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, anaknya baca Quran, gak mau ke Al-Quran. Kalau meninggal jadi setan, kalau meninggal jadi setan. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, bapaknya meninggal jadi hantu. Ya Tuhanku, ya Tuhanku, ibunya meninggal jadi hantu. Hancurkanlah Jokowi, ya Allah. Hinakan dia, ya Allah. Dia telah menyengsarakan bangsa kami. Bangsa kami dijajah oleh bangsanya sendiri. Dia mengundang Cina-Cina komunis datang ke negeri ini, ya Allah. Oleh karena itu, ya Allah, hancurkan barisannya. Jangan tinggalkan seorang pun dari barisannya, agar kami semuanya bisa merdeka dengan sebenar-benarnya.
udah jelas-jelas koruptor masih didukung dan juga diberi doa. Sakit nih orang. Nih gue kasih tahu sama lu pada ya, kalian kalau mau jadi koruptor harus berteman sama Anies Baswedan, karena ketika kalian ditangkap kalian bakalan didukung. Kalian baca nih kata-kata abah kalian untuk Tom Lembong, semuanya berkontradiksi. Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya. Kalau lu bener-bener mencintai Indonesia dan rakyatnya, nggak mungkin lu korupsi, kocak. Sumpah gue gak habis pikir gitu ya, hanya gara-gara berteman 20 tahun katanya. Bodoh amat, kalau temen lu koruptor ya koruptor. Bisa-bisanya seorang koruptor didukung, diberi semangat. Sakit tuh. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah melindungi bangsa ini dari Anies Baswedan dan juga komplotannya. Tapi di sini yang kayak setelah kejadian ini merasa bersyukur gitu kan, kayak Allah bener-bener sayang kepada bangsa kita guys. Alhamdulillah banget loh, kita gak dipimpin sama orang yang kayak gini tadi, yang menyemangati para koruptor. Tom Lembong resmi ditetapkan menjadi tersangka setelah ketahuan korupsi impor gula senilai 400 miliar. Wow, amazing. Anak abah, lihatlah orang yang kalian bangga-banggakan dan besti abah Anies Rashid Baswedan yang kalian anggap orang yang bersih, cerdas, sekarang memakai rompi pink. Kapan giliran abah Anies Rashid Baswedan dipakein rompi pink gini? Pasti kelihatan unyu-unyu dan akan diagung-agungkan penjilatnya abah. Gimana ini anak abah, orang yang selalu kerjaannya nyinyir terhadap pemerintahan Pak Jokowi, ternyata adalah tak lain adalah maling uang rakyat. Waduh, wah anak abah, coba lihat sebentar lagi itu semoga saja abah kalian yang akan dipesankan rompi pink. Koruptor, kamu merana kan di pemerintahan Pak Prabowo ini ya, kejagung ya, banyak kerja sekali sekarang ya, termasuk abah itu loh yang Formula E. Surat terbuka untuk Najwa Shihab. Saya tantang untuk Mbak Najwa agar membuat berita tentang maraknya penangkapan para koruptor, terutama harus membahas penangkapan Tom Lembong. Mbak Najwa, ayolah speak up, jangan sembunyi terus. Coba bayangkan, andaikan dulu abah Anies yang menjadi presiden dan Tom Lembong menjadi menteri perekonomian dan perdagangan luar negeri, mau jadi apa negara ini? Hancur. Saya terus di jalan perubahan. Saya terus di jalan perubahan. Kami terus di jalan perubahan. Caimin bener-bener lu ya. Dia bener-bener di jalan perubahan, berubah-ubah jalannya guys. Gue udah siapin core gerakan perubahan. Kalian share video ini ke anak-anak abah. Kalian lihat di tweet anak abah 10 Februari, dia nangis, aku ikutan nangis. Kayaknya bener-bener tulus banget mereka. Caimin. Dan pada akhirnya Caimin mengkhianatin anak-anak abah. Sorry ya anak-anak abah. Kenapa? Apa? Mana jawabannya ya? Mana jawabannya ya? Kok nggak ada jawabannya? Anak abah mencari jawaban kenapa Caimin mengkhianatin abah. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja. Saya cuma pingin dipanggil ketum katanya. Kan udah dibilang dari awal, tapi kalian nggak percaya anak-anak abah. Caimin itu tim ses Prabowo. Dan sepertinya pun Caimin nyoblos Prabowo. Gue kalau throwback pemilu, sumpah ngakak banget pemilu kali ini. Lucu banget. Udahlah Imam Mahdi katanya pres, bawa-bawa malaikat, bawa-bawa surga. Siapa yang gak mendukung Anies? Cocok, kata Aos. Ini gue udah cosplay anak abah nih dengan titik 2 di jidat. Oke guys. Tidak memenangkan Anies Baswedan untuk presiden God Dajjal. Karena Imam Mahdi, siapa Imam Mahdi? Profesor Dr. Anies Rashid Baswedan, itu Imam Al-Mahdi, Al-Imam Al-Mahdi. PKB akan memperkuat tim Pak Prabowo di dalam
siap, kader-kader PKB siap, dimanapun diperintah untuk mensukseskan pemerintahan. Caimin bakal jadi menterinya Pak Prabowo. Pak Anies kemana? Anak abah gimana nih? Caimin, Pak Anies kemana? Ajak dong ke rumah Pak Prabowo di Kertanegara biar jadi menteri atau wakil menteri juga kayak Caimin ini. Aku masih ingat betul kawan-kawan, waktu itu Pak Anies dan Caimin selesai pilpres pas kalah ya kan, terus mereka bilang kami tetap di jalur perubahan. Sementara sekarang berubah-ubah. Tiba-tiba sekarang dia bilang narasinya kami partai PKB akan memperkuat pemerintahannya Pak Prabowo dan kami siap diperintah Pak Prabowo ditempatkan di mana saja. Waduh, memang Caimin ini memang top ya, top politikus yang sangat handal. Berbeda banget nih dengan Partai Nasdem yang sudah mengatakan bahwa akan mendukung sepenuhnya pemerintahan Pak Prabowo namun tidak masuk kabinet karena mengenai etika dan kepantasan. Nah ini luar biasa nih Partai Nasdem sekarang semakin oke. Nggak seperti Caimin yang kanan oke, kiri oke, kadang A, kadang B, kadang C. Yang penting untung ya terus. Tapi terlepas dari semua itu kawan-kawan, biarlah kawan-kawan kita kasih kesempatan sama Caimin untuk membuktikan bahwa memang dia benar-benar bisa menjadi pembantunya Pak Prabowo nanti di kementerian atau dimanapun. Tapi kawan-kawan kita harus kawal, kita pantau ini kawan, soalnya suka pelin-pelan, kadang kanan, kadang kiri ya nggak? Caimin, peace ya. Saya khawatir, memang ini dari Belanda, so dia piara ini mungkin, supaya gampang dihasut dengan politik lah, dihasut suku lah, suku berantem agama lah, sara lah, itu dipakai. Betul. Orang begitu cepat. Dan kalau ini terjadi kayak di Romawi, yang dulu itu zaman pembodohan begitu ya, yang kaya itu hanya pejabat dan tokoh agama. Lu jangan nyerang PKS, awas lu. Lu juga jangan nyerang Anies lu, awas lu. Betul. Kalau kalian bisa memaklumi, Nasdem lompat ke koalisi, PKB lompat ke koalisi. Kenapa kalian nggak bisa memaklumi kalau PKS lompat ke koalisi? Kondisinya sama. Kenapa untuk PKB kita maklum, untuk Nasdem kita maklum. Nah itu kan tersandra. Giliran PKS kita nggak maklum. Kenapa? Kita mau diadu domba, saudara. Kalau Prabowo lengserkan dia, setuju gak? Setuju gak? Dukung tidak? Takbir! Kita akan seret mereka semua untuk dijebloskan ke dalam penjara. Takbir! Setuju tidak? Setuju tidak? Enggak berkelahi aja kita adu, dia berkelahi. Wow, akhirnya Pak Anies bikin partai guys. Akhirnya nanti dipanggil Pak Ketum Anies. Halah Pak Anies, banyak kali ceritanya. Kemarin di Pilpres Pak Anies didukung oleh partai-partai besar, Partai Nasdem, PKB, PKS. Nggak ada statement-statement menjelekkan seperti ini. Sekarang di Pilkada Jakarta nggak ada partai politik yang mau sama Pak Anies. Terus Pak Anies ngomong, Pak, partai politik mana yang sekarang tidak tersandra oleh kekuasaan? Alah, banyak kali cerita. Oh ya, Pak Anies ingat nggak kemarin ya kampanye Akbar Bijis pada saat Pilpres, Pak Anies puji-puji Pak Surya Paloh. Terima kasih Bang Surya Paloh yang sudah membukakan pintu perubahan melalui jalur politik. Di saat partai-partai lain disandra oleh kekuasaan. Sekarang ketika Nasdem beralih ke Pak Prabowo, langsung semua partai tersandra katanya. Ketika diuntungkan kau puji, ketika kau tidak diuntungkan kau jelekin. Memang si Abah ini ya. Sekarang Pak Anies bilang sok-sokan mau buat partai, meyakinkan partai politik aja untuk mendukung dirinya maju di Pilkada Jakarta nggak mampu ya. Sekarang mau sok-sokan bikin partai. Bikin partai itu susah bos, uang butuh banyak, butuh masa, butuh semua butuh manis. Bikin partai itu tidak semudah beli ciki ya, tinggal bayar dapat dari minimarket. Susah, prosesnya panjang. Ya, saran saya Pak Anies jangan bikin partai baru dari nol, susah, berat. Lebih bagus bikin negara sendiri, terus Pak Anies diangkat sama Anaba jadi presiden. Nah itu mudah, singkat, instan. Terima kasih. Saya jadi ingat ada teman saya bikin partai. Saya tanya ngapain lo bikin partai? Udah gabung yang ada aja.
Saya cuma pingin dipanggil ketum gitu. Kalau masuk partai, pertanyaannya, jangankan dimasuki, mencalonkan saja terancam. Agak berisiko juga bagi yang mengusulkan. Jadi ini adalah sebuah kenyataan nih. Jadi kita lihat aja ke depannya. Apakah lalu akan buat partai politik baru? Gini, bila untuk mengumpulkan semua semangat perubahan yang sekarang makin hari makin terasa besar, dan itu menjadi sebuah kekuatan, diperlukan menjadi gerakan, maka membangun ormas atau membangun partai baru, mungkin itu jalan yang akan kami tempuh. Anies Baswedan di PHP oleh PDI Perjuangan. Anies Baswedan batal diusung oleh PDIP sebagai calon gubernur Jakarta. Aduh, kasihan. Enak ya Pak Anies ya di PHP. Iya, suka ya di PHP. Makanya Pak Anies jangan suka PHP orang juga. Wes, PDIP ini kayaknya mengambil keputusan yang baik dan benar, tidak mengusung Pak Anies di Pilgub Jakarta, karena menurut saya PDIP masih banyak kadernya yang bisa dimajukan. Pak Anies ngaplo ya, kasihan ya. Aduh, kasihan. Anak apa ini pasti sedih ya melihatnya, mendengarnya ya. Di PHP terus. Wes Pak Anies mending istirahat, pensiun. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang, keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan bahas. Saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies, ya. Kita juga cinta sama PKS. Tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai. Kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya lagi, nggak punya berlian lagi. Gimana coba? Gua berharap dari pimpinan PKS semuanya, ya, ayo dong semuanya. Ini Bang Anies yang punya kota Jakarta, yang pernah memajukan Jakarta, yang udah melihat semua hasil kinerjanya beliau. Ketika memang hari ini cuma bersinggungan, apa sih yang dihebatkan lagi oleh PKS? Apa sih yang diinginkan? Rakyat telah memberi suara kepada PKS, PKB, dan Nasdem. Sampai hari ini kami masih berprasangka baik. Bapak Presiden PKS, Bapak Surya Paloh, Muhaimin Iskandar, mereka bukan pribadi-pribadi yang pembohong dan pengkhianat. Undang Bapak Ibu saudara-saudara pendukung perubahan datang ke kantor Nasdem. Kalau datang ke kantor PKS, mau datang atau tidak? Kalau datang ke kantor PKB, mau datang atau tidak? Jangan mengabaikan aspirasi rakyat. Kantor partai bisa diserbu oleh rakyat. Karena permufakatan jahat dengan cara-cara curang, cara-cara tulas, hanya demi mengabdi untuk melayani bocah karbitan istana. Siapa dia? Dia hanya mendapatkan 2,8%. Partainya tidak laku, tetapi para elit-elit partai menggendong bocah karbitan. Pertama Gibran, kedua Kaisang, yang tujuannya untuk membuat Anies dicegal agar tidak masuk dalam pentas pilkada. Anak-anak generasi muda ini melihat tidak ada sanksi setiap tindakan. Orang udah keluar dari penjara atau korup, kok lebih kaya? Iya. Jadi akhirnya masa katanya udah disita semua hartanya, keluar masih naik Rolls Royce atau Bentley gitu. Kita bingung gitu. Saya melihat ada satu sistem memang. Anda saya biarkan korup supaya Anda bisa saya kontrol, atau Anda saya berikan kenikmatan hidup supaya Anda lupa untuk melawan korupsi lagi gitu loh. Jadi ada dua nih. Jadi kita dibuat takut. Nah ini saya kira ya kita harus balik lagi ke soal mungkin
pendidikan di rumah, keyakinan kita. Nah, saya percaya satu hal gini aja, Pak. Saya bilang sama anak-anak muda kalau saya ketemu ya, percayalah sama saya, orang yang berintegritas dan beretos kerja tinggi itu pasti punya masa depan yang baik. Itu harus kita yakini. Terima kasih buat teman-teman sudah nonton video parodi yang sangat lucu dan kocak, yang mana Caimin menyinggung Anies Baswedan ya. Halo, saya ada di Karo tapi tidak karo awakmu gitu ya. Ini benar-benar meninggalkan atau menyinggung Anies Baswedan, karena awalnya Caimin ini bareng Anies Baswedan dalam calon presiden kemarin ya, dan beliau mengatakan tetap ada di jalur perubahan, sedangkan sekarang ini sudah masuk di koalisi merah putih ya teman-teman. Jadi ini benar-benar meninggalkan, dan ada sindiran di seperti itu, dan ada juga di situ ada teman mau bikin partai katanya biar dipanggil ketum ya, dan ada banyak komentar-komentar dari para netizen. Jadi ini video parodi ini hanya hiburan saja ya, bukan untuk menghina atau menjelekkan atau menjatuhkan seseorang ya teman-teman. Jadi video ini hanya hiburan ya. Mohon maaf buat teman-teman apabila ada salah-salah kata atau salah penyajian, saya mohon dimaafkan ya, karena ini hanya hiburan semata. Video parodi lucu tentang Caimin dan Anies Baswedan, dan juga banyak tokoh-tokoh yang dibuat video parodi lucu yang kocak oleh netizen ya teman-teman. Oke, terima kasih buat semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.